Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Jumpa kembali dengan saya Pak Peri dalam program Matematika Sunnah. Matematika sederhana, unik dan indah. Sebuah program yang membahas tentang materi belajar matematika sekolah. Tonton videonya sampai tuntas. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Nyalakan juga notifikasi loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Selamat mengikuti. Siswa sekalian, bahasan kita adalah mengenai relasi dan fungsi, dan khusus untuk saat ini fokus temanya adalah memahami bentuk penyajian relasi. Tapi sebelumnya tentu kita harus pahami dulu apa itu relasi. Relasi, istilah lainnya hubungan atau keterkaitan antar sesuatu. Contoh yang paling sederhana adalah relasi di dalam keluarga. Coba Anda perhatikan diagram berikut ini. Ini adalah silsilah dari keluarga Bapak Maduri dan Ibu Marhawi. Apa yang bisa kita dapatkan dengan membaca diagram ini? Pertama, Bapak Maduri mempunyai 4 orang anak. Siapa saja anaknya? Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Apalagi bisa kita dapatkan? Bahwa semua anaknya itu sudah berkeluarga dan memiliki anak masing-masing. Ada yang 1 orang, 2 orang, 3 orang. Lalu, seandainya anak-anak Pak Maduri ini kita kumpulkan dalam satu kelompok, atau istilahnya dalam himpunan, kita namakan himpunan A. Inilah anggotanya: Sulastri, Idris, Halim, Thohir. Dan Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci ini kita kumpulkan lagi dalam sebuah himpunan. Kita namakan himpunan B. Maka saya yakin pasti siswa sekalian bisa menjawab pertanyaan ini. Bagaimana hubungan atau relasi anggota himpunan B terhadap himpunan A? Relasinya adalah anak dari. Jadi Wafi ini anak dari Sulastri, Faisal, Alu, dan Rizky ini anak dari Idris, Alpin dan Najwa anak dari Halim, Suci anak dari Thohir. Ini relasi antara himpunan A ke himpunan B. Relasinya adalah anak dari. Lalu bagaimana relasi himpunan B terhadap Pak Maduri dan Ibu Marhawi? Relasinya adalah cucu dari. Jadi B ini cucu dari Pak Maduri dan Ibu Marhawi. Itulah relasi. Jadi keterkaitan antar sesuatu atau hubungan antar sesuatu. Nah, di dalam matematika, relasi itu lebih ditegaskan kepada hubungan antar himpunan. Lalu bagaimana cara menyatakannya? Ada beberapa cara menyatakan relasi di dalam matematika. Tapi sebelumnya kita sajikan dulu contoh permasalahannya. Ini hasil pengambilan data mengenai pelajaran yang disukai oleh 5 siswa di kelas 8. Datanya seperti ini. Jadi dari data ini bisa kita pahami ada 5 orang siswa. Namanya Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Ada beberapa mata pelajaran yang mereka gemari. Masing-masing siswa punya kegemaran mata pelajaran tersendiri. Nah, bagaimana cara menyatakan relasi dari siswa ini terhadap mata pelajaran yang mereka gemari? Mari kita bahas di sini. Jadi ada 2 kelompok atau 2 himpunan. Himpunan siswa yang kita simbolkan dengan himpunan A. Lalu himpunan mata pelajaran yang digemari oleh siswa tersebut kita namakan himpunan B. Maka relasi dari himpunan A ke himpunan B
Ini bisa kita nyatakan dalam 3 cara. Cara yang pertama adalah dengan diagram panah. Jadi kita buatkan diagramnya. Ini himpunan A, anggotanya Abdul, Budi, Chandra, Dini, Elo. Lalu himpunan B, yang anggotanya matematika, IPA, IPS, kesenian, olahraga, keterampilan, dan bahasa Inggris. Relasi dari himpunan A ke himpunan B ini digambarkan dengan garis panah. Jadi langsung kita buatkan saja garis panah yang bersesuaian. Abdu, gemar, matematika, langsung ditunjuk seperti ini. Abdu juga gemar IPA. Nah, inilah cara menyatakan relasi. Lalu Budi gemar IPS, Budi juga gemar kesenian. Kemudian Chandra gemar olahraga dan keterampilan. Jadi Chandra gemar olahraga, gemar juga keterampilan. Dini kegemarannya mata pelajaran bahasa Inggris. Dan Elo kegemarannya adalah mata pelajaran IPA. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah mapel kegemaran. Mapel itu mata pelajaran maksudnya. Nah, ini kita gambarkan dengan anak panah. Nah, seperti ini. Ini yang dinamakan dengan diagram panah. Ini cara yang pertama untuk menyatakan relasi. Relasi itu bisa juga dinyatakan dalam pasangan berurutan. Relasi dari himpunan A ke himpunan B dinyatakan dalam bentuk pasangan berurutan seperti ini. Jadi tidak boleh terbalik. Ingat relasinya dari himpunan A ke himpunan B, maka disebutkan dulu anggota himpunan A seperti ini, Abdu, baru diberi tanda koma, dituliskan anggota himpunan B yang bersesuaian, matematika. Abdu IPA, Budi IPS, Budi kesenian. Nah, relasinya adalah mata pelajaran yang digemari. Jadi orang pasti tahu, oh ternyata Abdu ini gemar matematika, Abdu juga gemar IPA. Selain dari 2 cara tadi, masih ada lagi cara yang ketiga, yaitu dengan cara diagram Kartesius. Anda tentu masih ingat bagaimana koordinat Kartesius yang kita bahas dalam video pembelajaran sebelumnya, bahwa koordinat Kartesius itu terdiri dari sumbu tegak dan sumbu mendatar yang dinamakan sumbu koordinat. Kalau pada koordinat Kartesius, sumbu mendatar itu dinamakan sumbu X dan sumbu yang tegak dinamakan sumbu Y. Maka identik dengan hal ini, diagramnya dinamakan diagram Kartesius. Jadi terdiri dari sumbu tegak dan sumbu mendatar. Dibuatkan dulu sumbunya seperti ini mungkin, lalu dibuatkan bidang koordinatnya. Nah, seperti ini. Aturannya, ingat relasinya dari himpunan A ke himpunan B. Maka untuk sumbu mendatar ini dituliskan anggota-anggota himpunan A. Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elo. Lalu yang sumbu tegak ini untuk himpunan B, yang anggotanya ini matematika, IPA, IPS, olahraga, keterampilan, dan bahasa Inggris. Relasinya itu ditunjukkan dengan perpotongan antara garis-garis yang sejajar dengan sumbu tegak dan sumbu mendatarnya. Jadi Abdu ini gemar matematika. Kita cari matematika. Oh, matematika yang ini. Nah, perpotongannya itu dibuatkan noktah atau titik. Lalu Abdu juga gemar IPA. IPA berarti di sini. Ini noktahnya. Demikian juga yang lain. Budi gemar IPS dan kesenian IPS,
Ini relasinya. Nah, Budi juga gemar kesenian. Chandra gemar olahraga dan keterampilan. Olahraga. Ini olahraga. Ini noktahnya, perpotongannya. Lalu keterampilan. Seperti itu. Dini gemar bahasa Inggris. Bahasa Inggris di sini. Bahasa Inggris. Ini titik potongnya. Dan terakhir Elok gemar IPA. IPA berarti di sini IPA. Inilah cara untuk menyatakan relasi. Jadi ada 3 cara. Bisa dengan diagram panah. Yang kedua dengan pasangan berurutan. Dan yang ketiga dengan diagram Kartesius. Siswa sekalian, untuk lebih memperdalam tentang apa yang kita pelajari ini, coba kita menyelesaikan soal-soal berikut ini. Ada 2 soal, nomor 1 dan nomor 2. Kita bahas bersama ya. Nomor 1 dari diagram di bawah ini, tentukan aturan relasi yang mungkin. Coba kita jawab. Nomor 1, salah satu relasi yang mungkin terjadi dari himpunan A ke himpunan B. Jadi kita gambarkan dulu. Ini himpunannya, himpunan A dan himpunan B. Lalu kita gambarkan relasinya dengan diagram panah. 9 ini tentu berrelasi dengan 3. 9 itu 3 kali 3 kan. Kalau begitu 4 ini berelasi dengan 2. 2 kali 2. 1 ini berelasi dengan 1. 0 ini berelasi dengan 0. 0 kali 0 kan. 0 kali 0 kan 0. 1 kali 1 kan 1. 2 kali 2 kan 4. 3 kali 3 kan 9. Nah, kalau begitu apa relasi dari himpunan A ke himpunan B? Relasinya adalah pangkat 2 dari. Jadi A ini pangkat 2 dari B. Jadi 0 itu pangkat 2 dari 0. 1 itu pangkat 2 dari 1. 4 itu pangkat 2 dari 2. 2 pangkat 2 kan 4. 9 itu pangkat 2 dari 3. 3 pangkat 2 kan 9. Nah, ini salah satu relasi yang mungkin yang bisa kita tunjukkan dari soal nomor 1. Apakah masih ada relasi yang lain? Saya yakin pasti ada, tapi tidak akan saya bahas seluruhnya. Silahkan siswa sekalian cari sendiri. Apakah masih ada relasi yang mungkin selain dari relasi pangkat 2 dari seperti yang ditunjukkan ini? Lalu nomor 2, himpunan A 3,4, himpunan B anggotanya 3, 4, dan 5. Dan relasi A ke B menyatakan kurang dari. Nyatakanlah relasi tersebut dalam diagram panah, diagram Kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Kita jawab, yang 2A adalah diagram panah. Diagram panah, relasi A ke B. Tentu kita buatkan dulu himpunan A dan himpunan B-nya. Himpunan A anggotanya 3 dan 4. Oke.
Ini anggota himpunan A. Lalu anggota himpunan B 3, 4, dan 5. 3, 4, dan 5. Lalu kita hubungkan himpunan A dan himpunan B sesuai dengan aturan. Aturannya adalah kurang dari. Tinggal kita hubungkan. 3 ini kurang dari 4. 3 juga kurang dari 5. Nah, seperti itu relasinya. Kemudian 4 ini tentu saja kurang dari 5. Tidak ada yang lain. Nah, inilah diagram panah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Lalu yang nomor 2B, kita akan menyatakan relasi ini dalam bentuk pasangan berurutan. Jadi relasi A ke B adalah dalam bentuk pasangan berurutan. Ingat, relasinya dari A ke B, artinya urutannya harus kita nyatakan dulu anggota himpunan A. Berarti 3, 4, lalu 3, 5, dan satu lagi 4, 5. Ini kalau dinyatakan dalam bentuk pasangan berurutan. Dan yang nomor C dalam bentuk diagram kartesius. Langkah pertama kita siapkan dulu diagram kartesiusnya. Mungkin seperti ini diagramnya. Relasinya dari A ke B. Kalau begitu sumbu mendatar ini adalah untuk himpunan A, dan sumbu tegak ini untuk himpunan B. Kita tuliskan anggota himpunan A dan B pada masing-masing sumbu. Anggota himpunan A itu 3 dan 4. Kenapa bukan 1? 1 bukan anggota himpunan A. Ingat, ini bukan sistem koordinat kartesius, ya. Ini diagram kartesius. Kalau sistem koordinat memang harus dimulai dari 0, 1, 2, 3 secara berurutan, dan seterusnya. Yang di sebelah kiri dari 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Demikian pula untuk sumbu tegak adalah anggota-anggota himpunan B 3, 4, dan 5. Lalu hubungannya kita nyatakan 3 ini kurang dari 4. 4 ini kan di sini. 3 ini kurang dari 4. Kita nyatakan dalam bentuk nokta hubungannya. Kurang juga dari 5. Lalu 4 ini kurang dari 5. Dan hanya itu. Inilah relasi dari himpunan A ke himpunan B kalau kita nyatakan dalam bentuk diagram kartesius. Baik siswa sekalian, saya kira untuk bahasan mengenai cara menyajikan relasi sudah cukup. Sekali lagi saya tegaskan bahwa relasi itu adalah hubungan antar himpunan, dan cara menyatakannya dapat digunakan 3 cara. Pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan pasangan berurutan, dan yang ketiga dengan diagram kartesius. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat Anda pahami dengan mudah. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak semua belajar membaca aktivitas utamanya, lakukan dengan tekun dan sabar, sing-singkan lengan. Ayo anak semua belajar untuk masa depan, bulatkan tekad, jadilah pintar, masa depan cerah, hidup bahagia.